Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Abu Jahal berperan penting membuat Abu Tholib mati dalam keadaan kafir. Paman Nabi Muhammad SAW, Abu Tholib, meninggal dalam keadaan kafir. Tatkala sang paman terbaring lemah karena usianya yang sudah sangat senja, yaitu lebih dari 80 tahun, Rasulullah SAW sempat membujuk agar dia membaca syahadat. Hanya saja Abu Tholib bertahan dengan kekafirannya. Abu Jahal ikut andil dalam peristiwa ini. Abu Jahal adalah orang yang paling takut jika Abu Tholib masuk Islam. Tatkala Abu Tholib menderita sakit, Abu Jahal pun dengan setia menemaninya. Maka ketika Rasulullah SAW ingin melihat Abu Tholib saat menjelang ajalnya, Abu Jahal tampak sudah terlebih dahulu mendampingi Abu Tholib. Ketika Abu Tholib hendak meninggal dunia, Rasulullah SAW mendatanginya. Di dekat Abu Tholib, beliau melihat ada Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku jadikan saksi untuk membela paman di hadapan Allah." Namun Abu Jalal dan Abdullah bin Abi Umayyah menimpali, "Hai Abu Tholib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib?" Rasulullah SAW terus mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Namun dua orang itu selalu mengulang-ulang ucapannya. Hingga Abu Tholib memilih ucapan terakhir. Dia mengikuti agama Abdul Muthalib dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ali Audah dalam buku berjudul Ali bin Abi Tholib memaparkan bahwa menjelang kematian Abu Tholib, Rasulullah menawarkan paman yang dicintainya itu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun Abu Tholib enggan mengucapkan dua kalimat itu dan berkata, "Dengan agama Abdul Muthalib." Rasulullah SAW pun sangat sedih karena Abu Tholib meninggal dalam keadaan tidak beriman. "Demi Allah, aku akan memintakan ampun buatmu sampai aku dilarang melakukan itu," ujar Rasulullah SAW dalam duka yang begitu dalam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagai larangan, yang artinya tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Quran Surat Al-Taubah ayat 113. Ali Audah menjelaskan bahwa para musyafir atau ahli tafsir umumnya sepakat ayat tersebut berkaitan dengan sikap Abu Tholib menjelang kematiannya yang menolak ajakan Nabi. Ajakan Nabi yang dilandaskan dengan ketakwaan diiringi dengan rasa cinta kasih terhadap pamannya. Nabi ingin pamannya beriman, namun kehendak Abu Tholib berkata lain. Selain itu, Allah juga menurunkan ayat perihal Abu Tholib yang tidak mau beriman, yang artinya, "Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk."
Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Siksa paling ringan. Dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana kecintaan Nabi kepada pamannya tersebut dalam membuat Abu Tholib mendapat perlakuan berbeda dibandingkan dengan penghuni neraka lainnya. Wahai Rasulullah, apakah engkau akan memberikan suatu manfaat kepada Abu Tholib lantaran dia selalu menjagamu serta melindungimu? Nabi menjawab, "Iya. Dia Abu Tholib berada di dalam dahdah atau pantai dari neraka. Seandainya bukan karenaku, niscaya dia berada di tempat paling bawah dari neraka." Ustadz Ahmad Syarwat dalam buku Orang Kafir dalam Keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, konon Abu Tholib nantinya di neraka akan disiksa dengan siksaan paling ringan. Siksaan tersebut yaitu memakai alas kaki yang terbuat dari api neraka. Hal ini dianggap jauh lebih baik dibandingkan dengan dijebloskan langsung ke dalam api yang menyala. Adapun alasan mengapa Abu Tholib diberi siksaan ringan di neraka, salah satunya karena beliau tidak pernah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Meski Abu Tholib tidak mempercayai kenabiannya dan tidak mau membaca syahadat, namun dia enggan bermusuhan dengan keponakannya itu. Alasan lainnya karena Abu Tholib memiliki andil besar dalam dakwah Nabi. Berikut adalah beberapa hadis yang menegaskan Abu Tholib mati kafir. Pertama, hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, "Apakah Anda tidak bisa menolong paman Anda? Karena dia selalu melindungi Anda dan marah karena Anda." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Dia berada di permukaan neraka. Andai bukan karena aku, niscaya dia berada di kerak neraka." Hadis riwayat Ahmad 1774 dan Bukhari 3883. Kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada orang yang menyebut tentang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Tholib di samping beliau. Lalu beliau bersabda, "Semoga dia mendapat syafaatku pada hari kiamat," sehingga beliau diletakkan di permukaan neraka yang membakar mata kakinya, namun otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari 6564, Muslim 210 dan yang lainnya. Ketiga, hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Abu Tholib, "Apakah status kenabian Anda bisa bermanfaat baginya?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bisa bermanfaat. Aku keluarkan dia dari kerak jahanam ke permukaan neraka." Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya nomor 2047. Keempat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Tholib. Dia diberi 2 sandal yang menyebabkan otaknya mendidih." Hadis riwayat Ahmad 2636, Muslim 212 dan yang lainnya. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.